Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius pasal 10 ayat 7 sampai dengan 15 dengan perikop apa yang dilakukan jika kita ada amarah dan kekecewaan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, untuk menjadi pengikut Yesus yang baik, kita tidak cukup hanya memiliki pengetahuan iman dan kemauan untuk pergi menjalankan perutusan, tetapi diperlukan pula suatu strategi komunikasi dan sikap yang taktis. Kemanapun pergi, kita perlu bersikap ramah dan mengucap salam. Jika upaya dan niat baik kita ditolak atau kita gagal di suatu tempat atau di suatu bidang pelayanan tertentu, kita tidak perlu sedih dan tersandera oleh kegagalan tersebut. Kita perlu segera melakukan refleksi, melakukan evaluasi, lalu mencoba lagi di tempat atau bidang pelayanan lain di mana terbuka peluang untuk berhasil. Jangan lupa bahwa Yesus sendiri pernah tidak dimengerti dan ditolak di kampung halamannya sendiri. Penolakan boleh jadi membuat kita marah, namun jangan sampai amarah menggelapkan mata hati kita. Allah marah ketika bangsa Israel tidak merespon kasih-Nya. Allah telah mengangkat dan menyelamatkan mereka.
Tetapi bangsa Israel tidak insaf, dan bahwa Aku menyembuhkan mereka. Kata Yesus, Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Allah kecewa dan marah atas kedegilan hati Israel. Kemarahan tidak menggelapkan mata hati Allah. Belas kasih Allah lebih besar daripada kedegilan hati umatnya. Seperti yang difirmankannya, Aku tidak datang untuk menghanguskan. Allah tidak lelah mencari cara untuk menyapa dan menyelamatkan umatnya. Untuk kita, kala mata hati dan pikiran kita digelapkan oleh amarah dan kekecewaan, masuklah ke dalam hati untuk mengingat belas kasih Allah, dan biarkanlah hati kita tergerak oleh belas kasihan. Sebab kasih Allah lebih besar daripada kedegilan hati. Biarkanlah cinta dari hati kita yang berbicara. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Bapa, berilah kami kesabaran, dan semoga hati kami senantiasa tergerak oleh belas kasih-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.